penggerak swadaya masyarakat. Nah, peraturan itu diundangkan dan mulai diberlakukan pada tanggal 27 Agustus. Nanti mereka itu secara bersama-sama bersinergi, ikut terlibat langsung dalam melakukan pemberdayaan untuk memandirikan masyarakat desa. Dari PSM Teladan ini apa sih gagasan-gagasan inovasi-inovasi yang dibangun dan diwujudkan gitulah. Hai Sobat PDKT, hari ini Hari Batik Nasional. Oh iya, kita pakai batik. aku juga udah pakai batik nih, kuning-kuning. Nina bagus banget deh batik. Kamu juga pakai ini batik bukan ya? Ini batik kan ya? Ketemu lagi sama saya Nina. Saya Baren Rodemika Di PDKT Podcast Desa Kepengen Tahu. Tepuk tangan dong. Selain hari ini Hari Batik Nasional oleh UNESCO ya. Iya. Kemarin bulan Agustus juga ada Hari Keswadayaan Masyarakat. Keswadayaan. Iya, tanggal 27 Agustus. 27 Agustus 2024 ditetapkan menjadi Hari Keswadayaan Nasional ya. Iya. Hari ini kita akan membahas itu. Oke, iya aku juga kepenasaran lagi keswadayaan, jadi kepenasaran. Aku juga jadi penasaran ini tuh sebenarnya tuh apa sih gitu. Iya, tapi jangan tanya aku karena aku juga nggak tahu. Kita ada bintang tamu yang sudah akan siap membahas hari ini. tentang iya. Oke, langsung saja kita sambut Ibu Kartini Desember. Hari ini bintang tamunya cewek ya, kita cewek-cewek semua. Betul, Dia cewek-cewek. gender ya. Iya. Emansipasi. Ibu Kartini Iya. ini adalah Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Ya. di Ibu sehat? BPSDM. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Ya. Iya, Ibu, sebelum kita merambah nih, ini boleh jelasin nggak sih Bu, Hari Keswadayaan Masyarakat itu sebenarnya tuh apa? Iya ya, tanggal 27 kemarin, 27 Agustus ya, Kementerian Desa sudah melaksanakan Hari Keswadayaan Masyarakat Nasional. Itu sebetulnya adalah suatu apresiasi yang akan kita berikan bagi para aktor-aktor penggerak pemberdayaan masyarakat desa ya. Jadi intinya keswadayaan masyarakat itu kan bagaimana kita nanti membuat itu masyarakat ini yang dari tidak bisa apa-apa, kita akan memandirikan masyarakat melalui aktor-aktornya, yaitu antara lain ada PSM, kemudian penggerak swadaya masyarakat kemudian ada tim pendamping profesional, kemudian juga ada pendamping lokal. Jadi nanti mereka itu secara bersama-sama bersinergi, ikut terlibat langsung dalam melakukan pemberdayaan untuk memandirikan masyarakat desa gitu. Keren-keren juga mulia banget ya Iya, tujuannya untuk betul. menjadikan Betul. Jadi untuk masyarakat. mungkin dari aktor-aktor ini bisa menjadi penggerak itu Iya, Bu ya. iya, memang itu adalah peran dari aktor untuk melakukan pemberdayaan masyarakat ya. Jadi tugas mereka bagaimana mempengaruhi masyarakat ini supaya berubah. Ya, artinya lebih maju, meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi dari mereka gitu. Nah, melalui aktor-aktor kita, aktor-aktor milik Kementerian Desa dan pembinaannya di Kementerian Desa khususnya untuk Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Iya ya Bu, instansi pembinanya kan di Kementerian Desa ya Bu ya. Iya. Terus Bu, bisa tolong diceritain nggak Bu awal mulanya hingga ada Hari Keswadayaan Masyarakat ini tuh awalnya tuh kayak gimana gitu? Iya. Jadi sebetulnya itu historinya itu berangkat dari undang-undang ya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ya, terbitnya Permenpan nomor 28 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Nah, peraturan itu diundangkan dan mulai diberlakukan pada tanggal 27 Agustus. Sehingga momentum itulah yang dipakai oleh Kementerian Desa untuk menetapkan sebagai Hari Keswadayaan Masyarakat Nasional. Gitu. Jadi itu historinya, Mbak. Historinya, iya. Jadi 27 Agustus tuh bukan dapat kayak wangsit ya Bu ya? Tiba-tiba 27 ada nih gitu ya. Dari Primbon bagus ya, dari Primbon. Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2010 aja gitu. Enggak ya Bu Hari ya? lahirnya Hari lahirnya ya itu. Permenpan nomor 28 tahun 2018. Ternyata ada regulasinya. Iya, ada regulasinya nggak jadi- serta-merta ya Bu ya? Kalau maksudnya dan tujuannya ditetapkan Hari Keswadayaan Masyarakat ini
Nah, tadi sudah saya singgung. Pertama, kita memberikan apresiasi ya bagi para aktor ini ya dengan menyelenggarakan Hari Keswadayaan Nasional ini ya, Hari Keswadayaan ini, sehingga paling enggak mereka juga merasa bahwa kita ikut terlibat bersama membesarkan mereka gitu loh. Ini antara lain itu Hari Keswadayaan Masyarakat ini. Jadi itulah selain historinya dan pelaksananya, intinya kita memberikan apresiasi kepada mereka ya, selaku aktor-aktor penggerak pemberdayaan masyarakat di desa. Iya, karena selain kita sendiri instansi pembinanya, siapa lagi yang bisa kasih apresiasi mungkin ya Bu ya? Iya. Karena kan mereka juga pekerjaannya bukan menurut saya yang bisa dilihat tiap hari itu betul juga ya betul. gitu. Padahal sebenarnya saat mereka berhasil tuh kerasa banget sama kita impactnya. Iya, dampaknya ya, Bu. juga ke Iya. kita. Nanti mungkin di depan ada lomba desa swadaya gitu. Oh iya, Iya. wow. Ini kata Bu Kartini, ini antara ide menarik atau pekerjaan baru PR buat kita nih desa pekerjaan baru nih. Inovasi. Bener Bu, bener inovasi. Kan ada desa wisata, desa apa lagi, desa TTG, cerdas, desa cerdas. desa swadaya, bagus tuh Bu untuk Iya. menjadikan topik Desa Bu. mandiri itu. Oh, iya, desa mandiri. Swadaya kan. Desa Oh mandiri. iya benar-benar ya. Iya benar itu masuk tuh nanti dengan adanya Hari Keswadayaan Masyarakat ini mungkin bisa mengurangi lagi desa-desa tertinggal itu dan bisa berubah jadi desa mandiri itu ya Bu ya. Paling enggak akan lebih semangat ya. Betul. Terutama untuk penggerak-penggerak ini untuk melaksanakan dedikasinya maksimal dan tentunya dia akan berdampak kepada masyarakatnya, masyarakat desanya gitu loh ya. Terus Bu, ini waktu kemarin 27 Agustus Iya. kemarin di Hari Keswadayaan Masyarakat yang pertama bisa dibilang ya Bu ya. Ini udah yang kedua, Mbak. Oh kedua? Ya Allah, Iya, mohon maaf ini lahir udah batin yang ya Bu, kedua. yang kedua. Aduh, kan pura-pura nggak tahu. Padahal emang nggak tahu. Rangkaian acaranya apa aja Bu? Iya, atau jadi kemarin? untuk Hari Keswadayaan Masyarakat ini ya, nasional, tahun ini kita ada 2 event, yaitu pertama kita melakukan talk show ya, kita ada talk show seminar ya, seminar nasional. Dan yang kedua kita melakukan pemilihan PSM Teladan. Oh, Ada PSM kemarin ya Teladan. Bu, Iya, yang jadi puncaknya di iya, puncaknya itu ada dua rangkaian ya, dua kegiatan yang dirangkaikan menjadi satu. Jadi kemarin ada seminar nasional yang tadi yang bertema itu pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keswadayaan masyarakat untuk pencapaian SDGs desa. Nah, di situ kan BPI juga adalah salah satu unit yang memantau perkembangan SDGs desa. Jadi kita juga melibatkan unit-unit yang terkait untuk internal Kementerian Desa. Kemudian kita juga melibatkan akademisi ya sebagai narasumber waktu itu dari UGM. Kemudian bagi instansi pengguna PSM itu dan aktor itu sendiri, PSM itu sendiri ada yang kita. Jadi bisa dibilang jadi Iya, kayak ajang ini juga ya, diskusi juga Iya, ya. Bu. sinergi. Iya, betul. Iya, Sinergi kita berbagi gitu ya. Jadi bagaimana sih pandangan dari para akademisi ini, ya kan? Kemudian dari sisi BPI-nya ini mengawal SDGs desa, di mana ini kaitannya seperti apa gitu ya? Nah, itu intinya di situ ya untuk seminar nasional. Nah, kalau untuk yang kegiatan satunya itu yaitu pemilihan PSM Teladan, kita ingin mencari sebenarnya sosok-sosok PSM yang betul-betul dedikasinya itu luar biasa untuk memberdayakan masyarakat desa melalui inovasi-inovasi yang mereka lakukan. Nah, itu sudah kita lakukan ya. Dan akhirnya sudah mendapatkan hasilnya ya, sudah ada pemenangnya. Kemarin juga sudah ada award di Bali ya. Iya, betul. Iya. Berarti itu untuk PSM seluruh Indonesia ya Bu ya? Tidak Ya, hanya di Kementerian Desa ya? itu terbuka untuk semua PSM karena kan PSM kita kan bukan hanya ada di Kementerian Betul, Desa ya. tersebar. PSM itu tersebar di seluruh Indonesia yang saat ini berjumlah 3.089 ya. Kalau untuk di Kemendes sendiri itu 200-an ya. 200 karena dia terus bergerak ya. Iya, betul. Banyak sekali ternyata PSM ini menjadi peminatnya banyak gitu lah untuk beralih gitu ya. Jadi itu kondisi yang tahun 2024 Januari 3.089. Sementara sekarang updatingnya kurang lebih udah ada posisi di 3.500 ya.
Wah, gitu. Jadi ternyata PSM ini adalah salah satu jabatan yang idola juga. Favorit iya lah ya, termasuk Favorit, gitu. iya, Cie-cie. Dari 3089 Iya. dipilih satu yang teladan ya Bu? Atau Dia ada berapa? 3 kategori ya, dari jenjang pertama. Oh, Jenjang iya. pertama itu jadi juara satunya 2 dan 3. Kemudian jenjang PSM ahli muda, ya juga 1, 2 dan 3, dan yang 3 yang ahli madya. Jadi ada 9 pemenang ya untuk 3 kategori itu. wow, Gitu, di Mbak. ini Bu di Kemendes ada juga yang dapat. Oh Dari ada, kita? ada. ya. Kemendes juga bagus-bagus kok Iya, PSM-nya, iya, keren-keren iya, loh. Ya Allah. Ini kalau dulu saya sempat di Puslatmas Bu. Oh iya, Jadi kalau dengar cerita-cerita PSM tuh memang belusukan kemana-mana ya Bu Iya. ya. Makanya pas dengar ada hari keswadayaan masyarakat ini, dan itu salah satu tujuannya untuk memotivasi dan Iya. juga menghargai. Jadi wah, kayaknya akhirnya selama ini nih perjuangannya nih. Jadi yang apa namanya, yang pemenangnya itu juga bukan hanya dari kementerian kita ya, ada yang dari Bangka Belitung, ada dari Bali, ada dari Ambon, ada dari Semarang, dan dari Pemkab Bogor juga. Oh gitu. Iya ikut, mereka ikut juga. gitu. Luar biasa. Saya pikir PSM cuma ada di sini Oh, aja ya, Nin. Pembinaannya memang di sini ya Bu, Iya. tapi untuk jabatannya tersebar Jabatannya luas Iya, seluruh Indonesia. pemangku Iya, ya, instansi pembina ya. PSM-nya ya, Iya. ada tersebar di seluruh Indonesia. Oh iya. Gitu Mbak Baren. Siap, Ibu. Ibu tadi cerita bahwa hari keswadayaan masyarakat ini melibatkan PSM dan Iya. juga TPP. Iya. Ada lagi nggak Bu yang terlibat di hari keswadayaan ini? Dan mereka tuh sinerginya bagaimana? Sekarang memang kita lagi mengembangkan untuk membangun sinergitas ya. Betul. Jadi ada beberapa kegiatan yang kita dudukan bersama ya, antara di situ ada PSM-nya. Jadi namanya itu yang digagas oleh Ibu Kepala BPSDM kita ya, Ibu Prof Lutfia, itu sinergitas antara PSM dan TPP, PLD. Jadi kita ini harus bersama-sama nih, bergandengan tangan untuk bagaimana kita meningkatkan, kita melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi enggak, TPP-nya sendiri, lari sendiri, enggak. Sekarang gagasan dari Ibu Prof itu kita bersama-sama dengan TPP, PLD yang tadi sampaikan, 3 aktor untuk pemberdayaan masyarakat desa. Gitu Sebenarnya Mbak Baren. Buat yang kayak saya gitu ya Bu ya, Iya. kurang paham akan pendamping desa dan kurang paham akan PSM, mungkin mikirnya kayak ini sebenarnya hampir sama-sama nih ya Bu ya, Iya. tipis-tipis mirip nih sebenarnya ya gitu. Nah mungkin dengan ada sinergitas ini jadinya masing-masing tahu ya tupoksinya perannya perannya, di iya mana, betul. Dan malah bisa jadi kerjasama ya, Iya, Bu, Pak, ya. harus. Bukannya jadi kerja masing-masing, itu yang tadi Iya. kata Ibu ya, Bu, Harus ya. bersama-sama. Betul. Dan gitu masyarakat kan. pun tidak merasa ditinggalkan gitu ya Bu, Betul, dengan adanya iya. PSM dan juga Dan TPP ini. Artinya kita tidak membingungkan masyarakat kok. Iya betul Iya, betul. Enggak. Jadi sekarang kita diarahkan untuk Iya. bersinergi bersama-sama Iya, betul membangun semuanya. desa Iya, ya, lewat iya. pemberdayaan Betul, gitu. karena tujuannya sama-sama untuk membangun desa ya Bu. Betul ya. sekali Mbak Baren. Tadi kan gini Bu, Ibu kan menyinggung tentang PSM teladan ya Bu ya. Iya. Kriteria PSM teladan itu kayak gimana Bu kalau Nah, boleh itu tahu? dia. Saya bisa Bu. Kayaknya Mbak Baren ini berminat ya. Iya, mau Bu. Tapi PSM enggak? Bukan. Nah, itu. Kita Ya, pegawai jadi, teladannya dulu. Iya, pegawai teladan itu saya belum dapat. Sebenarnya yang kita lihat ya di situ dari PSM Teladan ini apa sih gagasan-gagasan inovasi-inovasi yang dibangun dan diwujudkan gitulah. Dan dia sangat berdampak kepada masyarakat. Artinya dari pemikiran-pemikiran yang dia bangun, dia interpretasikan, kemudian dia bisa implementasikan kepada masyarakat gitu. Dan nanti ada kriteria-kriteria penilaiannya, memang ada yang harus dilihat ya. Ini komponen ini cukup ya, bagaimana inovasinya itu kira-kira
bermanfaat nggak bagi masyarakat, Kerasa nggak memberikan gitu ya, Bu, nilai ya? tambah nggak, Iya, oh, membangun kemandirian masyarakat nggak, membangun kesadaran masyarakat nggak. Oh, Itu. Nah, tentunya dengan faktor-faktor keberhasilannya itu tentunya masyarakat itu juga menerima dan bisa memanfaatkan inovasi yang dibagikan, yang diberikan itu gitu, sehingga memberikan nilai tambah bagi mereka gitu. Karena cakupan PSM itu luas ya Bu ya, nggak hanya Betul, melatih, mendampingi. iya, melatih. Berat tuh. Iya betul. Dan materinya juga kadang-kadang yang aku pernah lihat tuh yang kita nggak sangka-sangka nih. Iya, betul. Kadang ada membuat kue apa gitu, itu ada juga loh. Padahal kan maksudnya Kita belum bukan tata boga iya, gitu ya bukan Mbak. tata Iya, boga, betul. tapi kan harus bisa dirasa mungkin daerah ini punya Potensi, itu, iya. ternyata itu yang harus dikembangkan. Padahal sebenarnya kita juga belum punya pengalaman di situ, tapi kan mau nggak mau jadi belajar terus ya PSM ini ya gitu. Paling nggak mereka juga bisa Inovasi membaca membaca potensi lokal dari daerah di mana yang mereka tuju gitu, sehingga dari situ mereka menggali potensi-potensi yang ada, dan kemudian dengan inovasi-inovasi yang mereka bangun itu dan kira-kira itu bisa berdampak bagi masyarakat desa yang ada di situ gitu, sehingga mereka merasa nyaman di situ untuk hidup mandiri, sejahtera gitu. Itu seperti itu. Kalau PSM itu bisa memilih desa atau wilayahnya atau udah ditentukan seperti Sebetulnya itu? kalau untuk PSM itu kan dia adalah ASN ya. Iya betul. ASN yang ditempatkan di OPD ya. Ya otomatis untuk kegiatan-kegiatannya dia akan mengikuti program kegiatan yang ada di OPD itu. Makanya PSM itu lebih banyak melekat di OPD yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakatnya. Misalnya BPMD. Kalau di instansi pusat kan ada di BNN ya. Untuk bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat untuk anti narkoba, Betul, sosialisasi anti anti narkotika narkoba. ya. Kemudian yang di Kominfo, yang duta-duta digital itu juga dari Kominfo, kemudian dari Bakamla. Ya itu instansi Kementerian Agama. Ya, itu untuk dari instansi pusat. Nah, kalau dari OPD daerah ya banyak tuh ada di Kementerian Dinas PPA ya. Di situ juga ada dinas dinas sosial. Pemberdayaan masyarakat. Bahkan dari pusat juga dari Kementerian Olahraga juga ada PSM di situ. Oh iya Bu. Karena PSM ini kan adalah jabatan fungsional yang terbuka ya. Siapa aja boleh. Ada kaitan dengan pemberdayaan. Gitu. Terus apa namanya tadi, mau Nina dulu apa aku dulu bertanya? Jadi aku deg-degan. Hai, Anda kenapa sambil mengetik? Jadi kan saya terdistract ya. Dia loncat. Kita udah Loncat. Ini ada melalui pembagian ya. Ya udah deh. Ibu, komitmen kementerian kita nih untuk mendukung, khususnya BPSDM untuk mendukung peran PSM itu bagaimana Bu? Kalau komitmen kementerian itu luar biasa ya, mulai dari Pak Menteri dan seluruh pejabat PIMTI Madya Pratama itu sangat mendukung ya. Jadi BPSDM, apalagi kita selaku instansi pembina ya, notabene instansi yang harus menyampaikan pesan kepada pengguna ya, penggunanya maupun PSM-nya, dan tentunya tetap mengedepankan pendampingan dalam rangka memberikan pemahaman tentang eksistensi mereka. Kalau sekarang ini memang kan agak dengan adanya penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, otomatis ini pertambahannya sangat signifikan. Nah, karena mereka memang loncat, artinya bukan loncat ya, mereka dari jabatan administrasi ke fungsional, nah mereka masih banyak yang belum memahami apa sebenarnya tugas mereka, kenapa mereka harus PSM gitulah. Itulah jadi menjadi salah satu tugas dari instansi pembina untuk memberikan pemahaman kepada mereka.
Ini loh tugas, peran, fungsi Anda selaku PSM. Ini loh yang harus dilakukan. Nah, itu yang sedang kita gencar-gencar dilakukan dan mendapatkan dukungan penuh dari Ibu Prof. Lutfia ya selaku Kepala BPSDM, dan tentunya Pak Menteri ya waktu yang lalu ya Pak Gus Menteri juga itu sangat mendorong untuk pelaksanaan pendampingan kepada PSM ini, karena merasa ini adalah kita adalah owner dari PSM gitu. Dan PSM juga aktor penting ya Bu dari di hari kesadayan gitu. masyarakat. Iya benar, karena mungkin kalau kayak yang apa tuh CPNS gitu mungkin PSM yang baru-baru itu ya Bu ya mungkin belum begitu paham Jadi apa betul, tugas kan? saya Iya, betul. Jadi gitu. harus- Padahal sebenarnya juga dengan sekarang kan informasi udah sangat terbuka ya. Iya betul. Nah, harus bisa download peraturan-peraturan yang terkait. Tetapi tentunya selaku instansi pembina kita tetap punya kewajiban untuk menjelaskan gitu ya, mendampingi mereka itu loh. Jadi PSM itu di tahun 2022 ya masih ada 1.300. Di 2020 akhir 2023 2024 dia loncat menjadi 3.089. Jadi banyak dia nambahnya. 2 kali lebih. Ini juga masih bergerak terus karena termasuk salah satu jabatan fungsional yang diminati sekarang. Mbak. Idola ya Bu ya dia. Idola Idola baru. semua idola. Iya idola. Kenapa Mbak Nina mau ke PSM? Iya, Mbak Dina Baren? mau nih Bu katanya Bu. Begitu deh. Oke nih Bu, untuk Ibu sebagai Kapus, kita panggilnya PPJF nggak apa-apa ya Bu? Boleh, nggak apa-apa, nggak Kapus apa-apa. PPJF, harapan untuk PSM dan juga masyarakat desa Iya. setelah penetapan Hari Keswadayaan Iya. Masyarakat ini tuh kayak gimana Bu? Ya tentunya harapan kami ini teman-teman PSM di seluruh Indonesia, marilah terus kita berdedikasi ya. Kita memberikan yang terbaik untuk membangun negeri kita. Ya saya berharap pahami betul tugas dan peran Bapak Ibu selaku PSM, terus kembangkan kapasitas diri ya supaya bisa memberikan yang terbaik buat negeri kita ya. Kalau untuk masyarakat ya mari tolong teman-teman PSM ini yang masuk supaya diterima dengan baik juga, supaya terjadi kolaborasi yang baik ya, baik dari PSM itu sendiri bersama teman-teman TPP, PLD ketika bersama-sama masuk di masyarakat, mudah-mudahan ini akan memberikan hasil yang terbaik ya, terutama bagi masyarakat itu sendiri akan berdampak kepada masyarakat desa itu bahwa memantapkan kemandirian mereka. Iya. Gitu intinya itu sih. Karena tepuk tangan dulu dong buat Ibu. Jadi benar-benar ini bermuaranya pengennya ke masyarakat desa semuanya. Kemandirian desa ada di tangan kita. Betul. Wow. Jadi deg-degan lagi. Aku udah jadi bukan ini. Kayaknya deg-degan. Aduh, harus mandiri desanya nih. Enggak lah, enggak usah deg-degan. Semangat, harus Semangat ya, Bu, ya? semangat. Betul. Sebelum kuis aku mau nanya lagi boleh nggak Bu? Boleh. Iya. Suka dukanya Bu menjadi Kapus PPJF yang bisa dibilang apa, menangani PSM se-Indonesia itu gimana Bu? Kalau menjadi ibunya ya, PSM kalau dong, saya Bu. sih itu adalah challenge ya buat saya, bagaimana memberikan yang terbaik itu aja. Jadi bagaimana bisa bersahabat dengan mereka gitu ya, itu bisa bersahabat, paling enggak kita tahu apa yang menjadi kesulitan mereka sehingga di dalam menetapkan program dan kegiatan itu bisa menyentuh dan bisa menjawab apa sih sebetulnya menjadi harapan dari PSM itu. Itu gitu Mbak Baren ya. Dan saatnya sekarang kita kuis. Kuis Udah apa tahu nih? belum kita punya kuis buat Ibu? Tahu sih, tapi kuisnya apa ya? Ada bocoran nggak? Rahasia. Sini. Ada bocoran nggak nih? Ini memang kita memanfaatkan kertas bekas judulnya ya ini. iya. Alhamdulillah. Recycle. Reuse, reduce, recycle. Terima kasih loh Aridi. Iya. Oke, jadi nanti kelihatan kuisnya kan? itu
kita ada 2 opsi ya, Bu. Namanya kuisnya Apa namanya ya? tebak cepat ya? Coba apa sih namanya? Oh, cepat tepat. Cepat Iya. tepat. Kayak dulu-dulu ya, Jadi- cepat tepat ya. Jawabnya harus cepat tapi nggak usah tepat nggak apa-apa. Bu. Ya, tenang Bu. Jadi gimana cara mainnya Mbak Dina? Nanti kami akan melontarkan 2 opsi. Iya. Misalnya mangga atau jeruk. Nanti Ibu tinggal pilih aja. Mana Ibu lebih suka gitu. Oke. Aku dulu. Oke, boleh. Oke. Memasak atau menyanyi? Menyanyi. Ibu sering bagus loh, terkenal loh. Memasak juga mau. Tapi Ibu memang ini ya Bu, sering ikut apa gitu Bu, lomba-lomba Kompetisi atau kompetisi. paduan Biasa suara. kompetisi. Nyanyi juga loh Bu. Kompetisi di rumah. Oh iya. Nyanyi sendiri. Di kamar mandi ya, Bu. Olah vokal ya Bu ya. Tapi biasanya kalau suka nyanyi pasti bagus suaranya loh. Pasti, iya. pasti. Saya udah pernah melihat Ibu Oh, suaranya gitu. bagus. Iya. Iya. Oke, kedua. Tinutuan atau pampis? Tinutuan. Tinutuan. Boleh Tahu nggak ceritain nggak, Bu? tinutuan? Tahu nggak Sama tinutuan? pampis? Enggak. Nah, Hanya orang Manado yang tahu. Oh, itu. Iya. Itu. Iya, Itu orang bubur Manado. Manado. Tinutuan itu kuliner. bubur Manado ya Bu ya. Iya. Kalau pampis tuh cakalang itu. Cakalang, iya, ikan. Berarti ini Ikan. makanan favorit Ibu ya? Iya, Iya. sayur suka. Wah, tapi sering masak juga Oh, sendiri. bisa, Tinutuan. sering, Iya. sering. Kan berarti ini suka memasak juga ya? Iya, Jadi pertanyaan 2 tuh sebetulnya galau ya Bu dua-dua ya. gitu. Galau ya Bu ya. Galau ya Bu ya. Terus pingpong atau voli? Voli dong. Ibu pemain voli waktu 17-an main Bu? Iya. Oh iya. Waduh saya nggak sempet nonton lagi. Karena kalau apa voli cewek pagi kan ya Bu? Iya. Jadi kita gitu. terus sih nggak sempet Berarti nonton. masih rutin latihan gitu ya, Bu? Sebenarnya hanya olahraga aja yang menjaga stamina itu ya. Betul, Tetapi dulu memang hobi Dari zaman gitu. sekolah dulu, Iya, zaman sekolah dulu kecil-kecil. voli. Oh. Tenis meja juga. Oh, Ibu main juga tenis meja? Iya. Ternyata atlet Ibu loh ya. segala cabur juga nih kayaknya nih, atlet segala cabur Ibu. Ibu atlet segala cabur juga nih. Kita moving ke ini Bu nih. Vina Panduwinata atau Dewi Yul? Cina Panduwinata. Tapi Ibu mirip gak sih? Hah? Iya ya. Masa sih Kayak Mama cie-cie? Ina, kayak Mama Ina dia cantiknya sama. Mama Ina. Hai, Iya. hai. Ibu nyanyi dikit dong. Lagu Vina Panduwinata boleh dong Nyanyi Bu. apa ya? Surat cintaku yang pertama membuat hatiku berontak seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya. Duh, udah dong. Bagus kan? Aduh. Hai, lagi. Terima kasih loh Bu. Masih ada Bu, tapi masih Apa? ada. Ayo. Samosir atau Manado? Aduh, kok pertanyaannya tuh dua-dua yang aku suka ya? Emang ini menjebak, Bu? Iya. Ini bagus nih yang bikin kuisnya nih. ini kan Dari mana satu nih gini intelijennya nih? Ini Manado, suami saya Samosir. Jadi masa kalau milih Manado berarti saya pulang kampung sendiri dong. Semoga suaminya nggak lihat ya, Iya, Bu. tapi prefernya Manado. Nanti mertua saya marah loh. Ini bahaya. Kalau ke Manado karena kelahiran dan Iya, lahir benar, gitu ya Bu benar. ya. Iya. Kok pertanyaannya? Untuk mertua Ibu tetap Samosir di hati. Iya, Samosir di hati gitu loh, Mam. Iya. Oke. Terakhir nih, Bu. Ngurus kerjaan atau ngurus anak? Aduh, dua yang sangat Waduh, sulit ya. iya. Atau Ibu hebat nih, Ibu hebat nih. karena dua-dua ya, karena kan dua-dua kan prioritas kan. Iya, Jadi betul, atau betul. aja deh. Atau aja. Yang penting gimana sejalan aja Iya, ya, balance ya, Bu. Ya, harus ya. Ini kan ibu-ibu muda juga. Iya. Coba Nanti kita akan dibalikin dihadapkan oleh pertanyaannya. bulan ini. Iya, Bu, nanti suatu kita akan saat ya, dihadapkan Mbak. dengan panggilan ini juga nih suatu saat ini. Suatu Iya, saat nanti. iya, Aduh. nanti ya, Bener, saya nanti. juga kalau nanti ada yang nanya gitu, atau. Saya pilihnya akan atau juga. Iya tuh. Iya, ngikutin Ibu Kartini. Atau ya. Iya. Dan habis. Habis kuisnya.
Ibu Kartini terima kasih banyak Terima sudah kasih, mampir Mbak ke studio Nina. kita. Terima kasih, Mbak Baren. Sudah memberikan ilmu kepada Betul. kita semua, ilmu baru tentang Hari Keswadayaan Masyarakat. Iya, Iya, thank you terima ya. kasih pas waktunya di tengah-tengah kesibukannya nih Bu ya, Iya. apalagi akhir tahun ini. Kabarnya habis ini Ibu ada jadwal lagi, jadi kita Mau ada 20 Nah sekarang lagi ada uji kompetensi. gitu. Iya, jadi mau nengok. Oh Oke, gitu. Ya, gitu. Ibu sukses-sukses Terima ya Bu kasih. ya, semua pekerjaannya lancar-lancar. lancar-lancar. Semoga diberikan kesehatan juga ya Mbak. Amin, Iya, amin, 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 amin. Semoga tetap bernyanyi dan memasak ya Bu. Oh Iya. iya, Jangan lupa itu kalau masak harus. pinutukan saya Boleh, bisa boleh dikirim ke sini. Bercanda Ibu. Nggak apa-apa. Tapi saya ini juga boleh. Kenapa kalau iya? Oke, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dr. Kartini Sembel, SHMSI yang udah hadir pada hari ini. Dan tayangan ini bisa disaksikan di YouTube channel BPI Kemendesa PDTT. Kemana sih? Kesini aja nih. Kesini ya. Setiap hari apa Dina? Setiap hari Jumat jam 5 sore. 5 sore. Jangan lupa di like, Di komen, subscribe, share. dan klik lonceng merahnya. Dan kalau misalnya ada yang mau yang nonton nih di rumah mau ngasih saran, bahas tentang ini dong, atau mungkin tadi mau dibahas tentang asesor atau mau dibahas tentang apa biar Bu Kartini kesini lagi itu boleh. Tulis aja di kolom komentar, oke? Iya. Oke, akhir kata saya Baren Ronevika pamit. Saya Nina pamit. Dan Saya Kartini. iya, kami pamit undur diri sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. PDKT makin dekat dengan desa.